Nah, umroh ini adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat, tegak, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, duduk, tasyahud, salam. Kalau umroh, tidak begitu ibadahnya. Ibadahnya berputar. Ternyata matahari di tengah, lalu bumi berputar mengelilingi. Putarnya tidak ke kanan, tapi berputar seperti putaran orang tawaf. Malaikat-malaikat juga begitu. Di tengahnya namanya Al-Baitul Ma'mur, malaikat berkeliling. Jadi ada 3 di dunia ini yang bentuk ibadahnya sama, di tempat yang berbeda dengan makhluk yang berbeda. Malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, lalu kemudian planet-planet Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars mengelilingi matahari, dan manusia mengelilingi Ka'bah. Inilah ibadah yang tidak bisa dilakukan di Tangsel. Kalau sholat bisa, kalau puasa bisa, tapi mengelilingi nggak bisa. Misalnya habis selesai ini lalu kita ngelilingi tiang listrik ini. Subhanallah walhamdulillah wala. Langsung kita ditangkap penistaan agama. Nggak bisa. Nah, ini ibadah ini hanya bisa di sana. Nah, maka panjang umur, sehat badan, Allah berikan rezeki, kita bisa mengelilingi Ka'bah insyaallah. Dan 3 makhluk ini ucapannya sama. Malaikat yang di Baitul Ma'mur itu juga ucapannya sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Waktu Allah mau menciptakan manusia, apa kata Allah? Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami bertasbih. Jadi pekerjaan malaikat itu tupoksi, tugas pokok dan fungsi malaikat bertasbih. Makanya kalau ada orang yang bertasbih, amalannya sama dengan amalan malaikat. Jadi kalau ada orang hibur, subhanallah, 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 apa kata malaikat? Loh, kok amalan kita sama ya? Padahal kau diciptakan dari tanah, hitam, busuk, bau, rendah. Aku diciptakan dari cahaya, tinggi, tapi amalan kita sama. Orang yang beramal tasbih, amalannya seperti malaikat, maka dia bisa selevel dengan malaikat, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Siapa dia? Adam alaihissalam. Itulah mengapa kita amalan kita bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah. Tadi pas saya datang, yang saya dengar dari sini adalah tasbih. Subhanallah. Waktu kita maulid, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah ketika akan cerita Isra Mi'raj, amal yang paling tinggi Isra Mi'raj diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Satu makhluk ditelan oleh ikan dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap perut ikan, gelap dalam lautan, yang mengeluarkan dia adalah tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Dia. Cara beribadahnya berputar, ucapannya subhanallah. Oh, jadi 7 putaran itu ucapannya subhanallah Pak Ustaz. Iya. Saya nggak mau berangkat, nggak mau ke Makkah itu Pak Ustaz bukan karena nggak ada duit, terus karena nggak hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3. Enggak wajib. Putaran 1 itu dibaca hanya supaya jangan sampai bingung. Orang kalau nggak ngitung kan bingung. Maksudnya putaran berapa? Aku juga nggak tahu. Sama-sama bingung kan. Nah, itu maka dibuat putaran 1, putaran 2. Aslinya nggak ada pakai itu. Jadi bagi yang nggak bisa ngelihat buku, yang nggak, udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Malaikat bertasbih. Orang yang ada di samping Ka'bah juga bertasbih. Nah, bagaimana dengan planet-planet? Ada seorang pakar astronomi, pakar ilmu langit. Namanya Profesor Zaghlul Naggar. Tulis saja di Google tuh Zaghlul Naggar.
Zaglulnaggar. Pusatnya di Inggris, di London. Dia menulis satu buku judulnya Tasbihul Kainat. Setelah diteliti, rupanya alam semesta ini bertasbih. Binatang-binatang bertasbih, pokok kayu bertasbih. Pokok kayu bertasbih. Itulah kenapa pokok kayu ditanamkan di atas kubur. Karena pokok kayu bertasbih, tasbihnya sampai ke bawah. Itu maka Nabi membelah pelepah kurma. Waktu dibelah pelepah kurma ditusukkan Nabi. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini basah, pelepah kurma itu bertasbih. Tasbihnya sampai untuk orang yang meninggal. Somad itu ngomongnya nggak betul. Mana ada nanam tanaman di atas kubur. Kami kemarin di Baki nggak ada tanaman. Ya mati. Orang tanahnya tandus. Di tempat kita ditusukkan hidup. Tusukkan apa aja hidup. Subur ini. Apa aja ditanam hidup. Koruptor ditanam hidup. Saking subur. Luar biasa. Ninggal satu, tumbuh 5. Biasa. Untuk itu boleh dipotong. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu bertasbih. Tasbihul kainat. Alam semesta bertasbih. Ikan-ikan Pak Ustaz bertasbih. Ikan-ikan itu kalau antum melihat pergi ke rumah orang kaya, akuariumnya besar. Ikan itu gini, itu bertasbih semua ikan. Saya nggak percaya Pak Ustaz. Yang ngomong bukan saya, hadis Nabi. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka semua makhluk memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Hatta namlatu fi juhriha. Semut-semut dalam lubang kayu bertasbih, mintakan ampun. Apa kata semut dalam lubang kayu? Ampunkan Abdul Somad, ampunkan Abdul Somad, ampunkan Abdul Somad, ampunkan Abdul Somad. Hatta namlatu fi juhriha, semut-semut dalam lubang kayu, wal hutu fil bahri, dan ikan dalam air. Ikan semua yang dalam air itu bertasbih dan memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Kamu boleh orang kaya, kamu boleh punya akuarium besar, tapi ikanmu memintakan ampun untuk saya. Enggak ada ikan itu, ampunkan yang punya rumah ya Allah, enggak ada. Padahal yang punya rumah itu beli akuariumnya, beli peletnya, beli ininya, sibuk dia beli makannya ulat Jerman. Duit habis anggaran untuk 1 ekor ikan 5 juta. Sedekah 2.000. Dan ikannya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menciptakan makhluk. Makanya amal kita selama di samping Ka'bah itu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 putaran.